Oke, balik lagi ke channel gue, dan di video kali ini gue akan share tentang kamera terbaik untuk vlogger baru saja muncul. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Jadi gue mau share, ini agak buru-buru gue bikin videonya tentang kamera yang terbaik untuk vlogger, yaitu adalah Sony ZV-1. Ini adalah kamera terbaru yang baru banget launching tanggal 26 Mei 2020. Sekarang gue ngerekam di tanggal 27 Mei 2020. Dan di tanggal 26 Mei itu ada sekitar mungkin 40 sampai 50 YouTuber dari luar negeri yang upload videonya itu berbarengan. Jadi kayaknya Sony International memang sudah ngeplan waktu produk itu launching. YouTuber-YouTuber juga ngasih reviewnya dari berbagai sisi di launching di hari yang sama. Mulai dari YouTuber yang dari Amerika, Kanada, Korea, Jepang, itu semua nguploadnya hampir di waktu yang sama. Cuman sayang banget waktu gue coba searching yang Indonesia kayaknya belum ada. Indonesia mungkin nanti akan ada Titan Tira atau Vincent Raditya, mungkin ya kayak waktu Sony A6400. Tapi Sony Alpha ID sendiri dari Instagram sudah ngupload yang katanya memang ditujukan sebagai kamera vlogger. Cuman yang masih disayangkan adalah harga dan fiturnya yang masih belum dikasih tahu. Cuman dibilang kamera baik untuk vlogger. Dan fotonya baru ada kamera, flip out screen, sama tongsisnya atau mini tripodnya. Kenapa ini gue bisa bilang jadi kamera terbaik untuk vlogger? Karena waktu itu masih inget banget 2 tahun lalu gue searching kamera buat gue beli ya. Itu ada namanya Canon M50. Itu dari fiturnya muanya bisa gue bilang itu adalah kamera terbaik banget untuk vlogger. Udah gitu waktu berjalan kayaknya Sony mulai terpancing juga untuk bikin kamera untuk vlogger. Yang makanya dikeluarin adalah Sony A6400, A6100, A6600, itu semua punya flip up screen. Dan mulai juga dari launching itu semua vlogger-vlogger sama YouTuber-YouTuber luar negeri, Indonesia pun juga diajak untuk ngebuat video atau mungkinnya mereka jalan-jalan buat cobain tes kameranya untuk sebagai seorang vlogger seperti apa. Cuman kayaknya waktu berjalan terus-terusan, kayaknya memang pengembangan untuk kamera vlogger tuh makin diseriusin gitu. Kalau dulu kamera adalah fungsinya untuk foto, terus mulai dikejar sebagai hybrid, bisa foto dan video. Nah kalau ini vlogger bener-bener kamera yang ditujukan untuk seorang video blogger, yaitu adalah Sony ZV-1. Penamanya sendiri juga adalah kamera baru itu. ZV mungkin Z itu buat Gen Z kali ya, V itu V vlogger atau video kali. Kameranya kayak gini, nanti untuk gambar-gambar dan informasi-informasi gue akan taruh di bagian sini. Jadi gue akan di bagian kanan terus nih. Ini gue sebutin fitur-fiturnya. Sebenarnya fiturnya banyak banget, tapi ini gue sebutin yang memang dibutuhkan oleh seorang vlogger. Satu adalah mic. Dia punya colokan mic. Ya kamera-kamera zaman sekarang kan ada yang punya, ada yang enggak ya. Jadi dia punya colokan mic. Mic-nya ini di-upgrade. Jadi kalau lu sebenarnya nggak usah pakai mic eksternal, pakai mic internal dari kameranya aja, itu suaranya sudah bagus banget. Dan ditambah lagi si Sony kasih dead cat. Jadi kalau buat yang di tempat berangin, suaranya nggak akan pecah-pecah. Udah gitu dia punya vari angle screen. Vari angle jadi bukan flip up, tapi mirip kayak kamera-kamera DSLR-nya Canon yang dulu-dulu. Jadi flip out screen bisa keluar ke kanan, tapi bisa diputar-putar. Ini jadi nggak mengganggu buat orang yang mau pasang mic di atas kameranya. Terus itu dia punya fitur auto on off. Jadi kalau flip out screen-nya lu buka tutup, waktu lu buka kameranya akan nge-detect, berarti dia ngebaca sebenarnya lu lagi pengen ngaktifin kamera lu, dia akan otomatis nyala. Kalau tutup artinya kan lu lagi nggak butuh kameranya itu dipakai, dia akan otomatis mati. Dan didukung juga sama tombol kameranya yang sangat besar. Gue juga sempat share kenapa gue pakai A5100 adalah tombol rekamnya Sony A6000 series itu terlalu kecil. Dan gue milih A5100 karena tombolnya kayaknya lumayan sedikit lebih baik, tapi masih kekecilan. Yang di sini sudah tombolnya segede tombol shutter ngejepret kamera. Udah gitu dia punya hot shoe. Hot shoe itu adalah dudukannya untuk pasang mic, bisa pasang flash. Sebelumnya kan kalau yang A6400 tadi gue bilang kan nabrak sama LCD screen-nya ya. Udah gitu kalau si RX100 Mark VII dia nggak punya dudukannya sama sekali. Jadi lu ujungnya mesti pasang catch. Udah gitu pasang tambahan lagi, pasang hot shoe cold shoe adapter biar bisa pakai mic-nya lagi. Dan itu ada ini fitur yang sebenarnya vlogger sangat butuh sebenarnya. Itu adalah fitur autofocus product showcase. Itu seperti apa? Kalau namanya vlogger kan pasti suka nge-review barang, apalagi yang beauty vlogger ya. Pasti suka nge-review itu alat-alat kecantikan, makeup gitu. Atau enggak mungkin ya sekarang gue pengen nge-review barang yang duduk kayak gini. Gue pengen fokus ke sini produk. Ini kan dia agak lama nih ya. Pindah ke muka, pindah ke barang. Pindah ke muka, pindah ke barang.
Itu tadi kelihatan cepat ya, cuman yang nggak lu sadar adalah itu tadi gue nutup muka gue. Kalau kamera-kamera zaman sekarang kan punya namanya face detection autofocus dan eye detection autofocus, yang dia akan lebih fokus ke muka dulu daripada objek-objek lainnya. Nih kalau misalnya remote tadi gue taruh di sini, dia nggak akan fokus ke produk ini. Lihat tuh, kecuali gue tutup muka gue, dia baru pindah fokus ke remote AC ini. Waktu gue pindahin, dia langsung fokus ke muka gue. Nih, tuh. Itu adalah fitur autofocus product showcase yang baru saja Sony perkenalkan di Sony ZV-1-nya itu. Udah itu punya auto exposure, ini sangat berasa banget buat vlogger. Yang namanya kalau kita lihat di belakang cahaya, itu kan pasti backlight ya. Biasa kan kalau mereka backlight itu ISO-nya turun, muka kita jadi gelap, ujungnya dia pengen ngedapetin cahaya ini sedetail mungkin. Tapi kalau misalnya di fitur yang baru ini, dia punya auto exposure, dia akan fokus ke muka terus. Jadi belakangnya akan menjadi terang, tapi mukanya akan tetap terang, nggak akan pernah bisa backlight. Itu fitur yang sangat oke banget buat vlogger yang apalagi yang suka jalan-jalan di siang bolong. Udah gitu ada satu tombol lagi yang cukup unik adalah auto bokeh. Jadi sekarang kan nih gambarnya kurang bokeh nih. Di tombolnya si Sony ZV-1 itu dia punya satu tombol akan ngerubah belakangnya menjadi bokeh. Bokehnya nggak akan sebokeh kamera-kamera zaman sekarang yang mahal-mahal ya. Tapi bokehnya natural adalah dengan dia menurunkan aperture sebesar mungkin. Ada fitur stabilisasi kameranya, jadi kameranya itu stabil banget, sudah hampir sestabil handphone mahal kali ya. Sama ada soft skin, ini cukup ini ya gambling kali ya antara bagus atau enggak. Temen buat yang beauty vlogger kayaknya ini berguna sih. Kamera Sony kan itu punya kelebihannya itu adalah gambar yang super tajam ya. Kadang saking tajamnya tuh komedo di hidung, ada komedo keluar di hidung, pori-pori tuh bisa kelihatan semua di video. Itu saking tajamnya si kamera Sony. Cuman dia punya fitur sekarang namanya soft skin. Jadi kalau dia nge-detect muka nih, dia akan bisa nge-softin mukanya setidaknya geradakan-geradakan, keriput, make up pecah-pecah itu ketutupan. Bisa low, medium, sampai high. Tergantung muka lu segeradakan apa, pengen didempul seberapa parah. Terus udah gitu di janjinya Sony di summer 2020, dia akan merubah kameranya, punya fitur automatic menjadi webcam. Artinya apa? Kalau lu yang pengen pakai webcam, pakai kamera gitu kan nggak bisa, harus pakai dibantu sama namanya capture card. Yang biasa paling terkenal adalah mereknya Elgato, Camlink. Itu harganya 3 juta rupiah, yang paling ideal kali ya. Cuman kalau ini janjinya Sony, dia akan mengupdate aplikasinya atau softwarenya biar bisa Sony ZV-1-nya ini tinggal colok pakai USB, colok ke laptop atau mungkin ke komputer, sudah bisa berperan sebagai sebuah webcam tanpa bantuan capture card sama sekali. Dan itu fitur-fiturnya yang gue jelasin banyak banget. Itu sangat membantu untuk vlogger, gamer, itu sangat membantu banget. Dan baru juga dia ngeluarin tripod. Tripodnya ini sudah pakai bantuan Bluetooth. Ada tombol zoom, ada tombol foto, ada tombol rekam. Jadi bener-bener yang di launching sama Sony International itu bener-bener langsung auto vlogger paket lengkap lah. Kamera sama tripodnya yang sudah saling connect. Untuk harganya sendiri, di Sony Indonesia belum disebut harganya. Waktu gue buka websitenya Sony Indonesia juga belum disebut harganya. Cuman kalau dari luar negeri, harga price listnya adalah $800, 799. Kalau dikali 15.000 mungkin 12 juta. Tapi kalau lagi promo sebelum Juni ini adalah $749. Jadi mungkin sekitar 11 jutaan. Itu harganya masih oke banget dibandingkan dengan Sony RX100 Mark VII yang harganya 18 juta. Ya mungkin sampai Indonesia kalau bisa harganya maksimal sama 12 juta. Kalau lebih baik lagi bisa harganya lebih murah di bawah 12 juta. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Udah cukup panjang sih sebenarnya fiturnya, saking banyaknya gue ngejelasin sampai bingung ngedempetinnya kayak gimana. Saran gue buat lu yang pengen jadi vlogger, tungguin aja kamera ini. Gak nyampe setengah tahun pasti akan launching di Indonesia. Dalam waktu dekat sih, paling 3 bulan juga udah nyampe di Indonesia. Dan harganya menurut gue masih wajar banget. 10 juta buat lu seorang vlogger dengan paket yang sangat lengkap, aplikasi-aplikasi fitur-fiturnya itu oke banget. Gue bikin video ini juga karena sayang banget di Indonesia ternyata influencernya belum ada yang dapat kameranya. Hanya orang-orang Korea, Jepang, sama orang Amerika Kanada doang yang dapat kamera ini. Jadi kalau mereka yang orang yang terbiasa bahasa Inggris dan Jepang Korea mungkin nonton dapat ya video ini. Tapi mungkin buat orang Indonesia yang agak kurang terbiasa dengan bahasa Inggris atau mungkin agak kurang tertarik dengan YouTuber dari luar negeri, ujungnya nggak dapat informasi sejelas ini sama sekali.
Tapi kalau misalnya lo tertarik nih, gue kasih beberapa video yang gue tonton yang reviewnya itu cukup menarik dan jelas dan ya tidak membosankan untuk ditonton. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat orang yang pengen jadi vlogger. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lu yang lagi pengen jadi vlogger juga. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.